Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dalam keadaan pagi, setiap pagi atau dalam berpagi-pagi dia tidak berniat untuk melakukan kezaliman kepada siapapun juga, tidak mempunyai niat untuk menganiaya siapapun juga, maka dosa-dosa yang telah dia lakukan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang ketika dia dalam keadaan pagi, pada waktu pagi, dia mempunyai iktikad, mempunyai niat untuk memberikan pertolongan kepada orang yang dianiaya, atau mempunyai niat memenuhi hajat-hajat orang muslim yang lain, saudara-saudara mereka, saudara-saudara kita yang muslim. Setiap pagi kita kemudian meniatkan untuk menolong orang yang teraniaya, setiap pagi kita mempunyai niat untuk memenuhi hajat dari orang muslim, maka orang tersebut hanya dengan bermodalkan niat saja ini seolah-olah mendapatkan pahala yang setara dengan haji yang mabrur. Ya, ini seolah setara dengan ka'ajri hajjatin mabruratin. Ya, seperti pahala dari orang yang melakukan haji yang mabrur, yang sudah pasti diterima. Karena kadang-kadang orang berhaji, mungkin kadang-kadang dia pergi ke Mekah, tetapi hajinya belum tentu diterima. Tetapi ini kalau ada orang dengan bermodalkan niat yang baik saja, ya, setiap pagi dalam keadaan pagi dia berniat untuk tidak melakukan sesuatu yang aniaya kepada siapapun juga, tidak melakukan zalim kepada siapapun juga, kepada saudara muslim, pada siapapun juga, maka dosanya diampuni, dosa-dosa yang sudah lampau diampuni. Begitu juga orang yang setiap pagi, dalam keadaan pagi, ketika keadaan pagi, dia mempunyai niatan yang baik, tekad yang baik untuk memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi, atau mempunyai tekad yang baik, mempunyai niatan yang baik untuk memenuhi hajat kebutuhan orang muslim lainnya, maka ini seolah-olah dia dengan begitu mendapatkan pahala setara dengan pahala orang yang melakukan haji mabrur. Padahal kita tahu bahwa haji mabrur itu laisal jaza ilal jannah. Orang-orang yang hajinya itu diterima, hajinya dianggap sebagai haji yang baik, ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Wa qala alaihi salam ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdilahu dainan. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu adalah memberikannya kemanfaatan seseorang kepada orang lain. Begitu juga amal yang paling utama adalah memberikan kegembiraan kepada hati orang mukmin. Jadi, mungkin dengan cara dia bisa menyingkap kelaparannya, rasa laparnya, atau mungkin dia dengan cara membuat dia senang, atau dia memenuhi hutang-hutangnya. Jadi ini macam-macamnya banyak, atau bahkan dengan ucapan kita. Yang penting kita bisa idkhalus surur, bisa membuat orang lain merasa gembira, mungkin dengan ucapan kita. Makanya kemudian kadang-kadang sebagian ulama itu ada istilah untuk penting abang-abang lambe. Dengan abang lambe untuk membuat orang yang mendengarnya itu gembira gitu aja. Gembira, tidak susah. Yang penting dia orang yang mendengarnya itu kadang-kadang kan, makanya kemudian kenapa tabassumuka ala wajhi ahika shadaqah, termasuk diantaranya adalah kamu tersenyum kepada saudaramu itu juga mendapatkan pahala yang setara dengan pahala shadaqah. Ini kenapa? Karena yaitu ada nilai-nilai memberikan kemanfaatan kepada saudara kita. Kamu bayangkan saja ketika kamu itu melihat saudaramu dalam keadaan wajah yang cemberut gitu kan.
Kamu lihat saja sudah sumpek kamu. Lihat saja sudah sumpek gitu kan. Kita lihat saja sudah sumpek. Begitu juga kalau melihat orang yang wajahnya itu terlihat gembira, kemudian tersenyum kepada kamu gitu kan. Nah, maka kemudian kita yang mendapatkan senyum itu kadang-kadang sudah terlewat, itu kadang-kadang itu masih apa namanya, masih ikut rasanya senang gitu. Nah, karena senyuman dan kegembiraan itu kadang-kadang bisa menular kepada orang yang diberikan itu, terasa pada orang yang diberikan senyuman itu. Lah ini apa namanya, ibadah terbaik manusia itu yaitu memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Ya, begitu juga amal yang paling baik adalah amal yang memberikan rasa gembira ke dalam hati orang lain. Tidak membuat hati orang lain sumpek karena kamu kelihatan menakut-nakuti, kamu memberikan melemparkan ucapan yang pedas misalnya. Oh, itu bukan amal yang baik, itu justru mungkin kadang-kadang malah bisa menjadi amal yang paling buruk. Karena apa? Karena menyakiti hati orang lain, menyakiti hati muslim yang lain. Oleh karena itu kita usahakan amal itu sebetulnya seringkas itu, semudah itu. Kita tidak harus kemudian beramal itu harus dengan modal, tidak. Kadang-kadang hanya dengan modal senyum, kadang-kadang dengan modal niat, gitu kan. Tadi kan hadis yang sebelumnya tadi kan mengatakan bahwa barang siapa yang, itu kan niat saja itu. Barang siapa yang berpagi-pagi mempunyai tekad untuk tidak melakukan aniaya kepada orang lain, itu kan hanya tekad di dalam hati, belum tentu kita melakukannya, tetapi hanya dengan niat itu saja itu sudah diampuni dosa kita. Dengan niat kita ini akan menolong kepada orang yang teraniaya, kita akan memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Ini sudah mendapatkan pahala setara dengan pahala haji mabrur, kan itu. Lah, di sini kemudian ketika yang hadis yang ini bahwa kita dikatakan bahwa ibadah yang paling baik ini memberikan kemanfaatan pada orang lain, kemudian amal yang paling baik itu adalah memberikan kegembiraan ke dalam hati mukmin yang lain, baik itu dengan menghilangkan rasa laparnya orang mukmin atau kemudian bisa menyingkap kesusahan orang mukmin, ya, sehingga kemudian dia yang asalnya bersedih menjadi bertemu dengan kamu karena kamu ajak bercanda misalnya, sehingga ya hilang rasa susahnya misalnya. Ini pun termasuk amal-amal ibadah yang paling utama. Begitu juga kalau ada saudaramu yang berhutang, ini juga kamu kemudian mempunyai kelebihan uang, bisa kamu sudah bayaran nih, sudah saya yang membayar hutangmu, gitu kan. Ini juga termasuk amal-amal yang afdol, amal-amal yang ini. Jadi bentuknya macam-macam, memberikan kegembiraan di hati orang mukmin lain itu bentuknya macam-macam. Kan orang kalau misalnya dia kelaparan diberikan makan, kan syukurnya dan rasa terima kasihnya luar biasa. Kalau orang lapar kamu ceramai ya ya tidak tidak sesuai dengan kebutuhannya, kan gitu kan. Atau orang sedang bersedih kamu ceramai, justru nanti kamu bisa-bisa kamu malah dilempar dengan batu mungkin. Kalau orang lagi pusing hutang kamu ceramai, tidak harus dengan itu gitu kan. 88,5 Radio Nur FM.